Chapter 1184 One Piece telah rilis dengan judul Semua pada akhirnya hanya menjadi tulang saat mati, di mana masa kecil Brook diperlihatkan, masa kecil yang menyedihkan tanpa satu keluarga pun dan tinggal di tempat sampah. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Pada cover chapter 1184 One Piece, kita diperlihatkan Brook yang tersengat ubur-ubur listrik ketika sedang bersantai di pantai. Tertulis pada panel awal, kembali ke masa muda Brook. Chapter dimulai di mana kita diperlihatkan Putri Shuri dari kerajaan Esperia yang telah berusia 14 tahun. Diceritakan bahwa ketika Putri Shuri telah beranjak dewasa, kabar tentangnya serta kecantikannya yang memikat pun tersebar. Alhasil, para pangeran dari 5 kerajaan sangat ingin menikahinya. Namun Putri Shuri justru menyerang mereka menggunakan pedangnya, membuat para pangeran tersebut meminta maaf dan menyerah. Kemudian Putri Shuri berteriak bahwa dia sama sekali tidak tertarik pada pria lemah, juga tidak pada pria yang tidak ahli dalam bermusik. Beberapa saat kemudian, kita diperlihatkan kapten pasukan penjaga kerajaan Esperia, Brook, yang berusia 27 tahun. Brook lalu berkata bahwa dia mendengar jika Putri Shuri menghajar para pangeran itu. Putri Shuri dengan bangga lantas membenarkannya, lalu bertanya, wanita kuat adalah tipe Brook kan? Putri Shuri juga merasa sudah menjadi kuat dan cantik. Bahkan Putri Shuri bertanya, apa menurut Brook suatu hari nanti dadaku akan tumbuh besar? Mendengar itu, Brook menyuruh Putri Shuri berhenti berkata seperti itu. Namun Putri Shuri menggerutu karena dia merasa jika Brook sudah mirip dengan ayahnya. Tiba-tiba, Brook telah berjongkok di hadapan 2 perempuan dan meminta agar memperlihatkan celana dalamnya minasan, membuat Putri Shuri melempari Brook pedang dan gagangnya sembari berteriak agar Brook menasihati dirinya terlebih dahulu. Lalu beberapa saat kemudian, Brook dan Putri Shuri bernyanyi di sebuah taman. Di sini Brook terlebih dulu bernyanyi. Sapi dan katak, budak dan raja, semuanya hanya menjadi tulang saat mati. Lalu dilanjut oleh Putri Shuri. Sapi dan katak, budak dan raja, pada akhirnya yang tersisa hanyalah tulang. Begitulah akhirnya. Yeay! Mereka berdua pun tampak bahagia. Di sini ketawanya Brook sudah yohohoho gitu minasan. Putri Shuri merasa jika dia sangat menyukai lagu-lagu Brook. Menurut Brook, bahkan Yang Mulia Raja juga mengatakan hal yang sama seperti Putri Shuri. Membuat Putri Shuri bertanya, apakah Brook sangat mengagumi ayah dan ibunya? Dengan serius, Brook menjawab, tentu saja, itu karena Brook sangat berhutang budi pada mereka berdua. Jika Brook tidak bertemu dengan Yang Mulia, mungkin sekarang Brook sudah tinggal tulang belulang. Dan seperti biasa, selalu ada kilas balik di dalam kilas balik minasan. Kita diperlihatkan Brook yang berusia 11 tahun, di mana dia berada di luar jendela sekolah, sedang menyaksikan permainan musik. Menurut Brook, itu sangat menyenangkan. Sebuah sekolah dengan alat musik sungguhan di mana suaranya indah sekali. Tiba-tiba penjaga sekolah menegurnya, membuat Brook langsung lari. Bahkan dia dikejar karena Brook dianggap bocah kotor yang menakut-nakuti siswa sekolah minasan. Bahkan warga berkata jika Brook sangat bau dan menjadi noda bagi kerajaan Esperia. Ternyata Brook tinggal di tempat pembuangan sampah akhir minasan. Di sini Brook seolah bermain biola dari barang rongsokan. Dia bernyanyi, yang harus disalahkan raja busuk itu. Suatu hari nanti aku akan membuat musik sungguhan. Lihat saja, ayah dan ibu, adik kecil juga, perut lapar, kunyah-kunyah. Kenapa aku masih hidup begini? Katak berkutil pun makan lahap juga. Rajalah yang salah, raja busuk itu. Sayangnya bahkan anjing yang mendengar nyanyian Brook mengeram. Tiba-tiba seseorang datang lalu berkata, "Astaga,
liriknya buruk sekali. Kau yang menulisnya sendiri. Dan benda itu? Brooke lalu menjawab jika itu adalah biola. Dia membuatnya sendiri dari botol dan kawat logam. Brooke kemudian bertanya, suaranya lumayan bagus kan? Orang itu pun mengiyakannya karena menurutnya ada kesan kebebasan dari suara biola tersebut. Brooke kembali bertanya, apakah orang itu sudah pernah datang ke tempat Brooke? Apakah orang tua itu adalah penggemar Brooke? Orang itu pun tertawa dan menjawab, mungkin saja, tapi dia bukan orang tua karena usianya baru 21 tahun. Hal itu membuat Brooke terkejut karena menurutnya wajah orang itu tua sekali. Yohohoho. Sehingga Brooke mengatakan bahwa sepertinya orang itu hidupnya sangat berat. Namun orang itu justru mengatakan jika tawa Brooke sungguh aneh. Sehingga Brooke mengatakan jika dia akan memanggil orang itu sebagai kakak. Kita lalu melihat Brooke memasak katak dan belalang sebagai tanda persahabatannya dengan orang itu Minasan. Beruntungnya, orang itu memuji masakan Brooke yang enak sekali. Brooke memberitahu orang itu jika bahan rahasianya adalah bubuk kari. Dia mencurinya dari kapal angkatan laut setiap kali mereka datang. Namun orang itu yang sebenarnya adalah Pangeran Ruwen menyadari jika sup Brooke ini terbuat dari hasil laut segar yang ditangkap di pesisir semenanjung Euro. Abalon dolar dimasak dengan anggur merah disajikan bersama daging premium ruby beef 46. Pangeran Ruwen mengingat ketika pengawalnya memperkenalkan pewaris kelompok industri Sovel, nona muda yang lulus sebagai peringkat teratas dari Akademi Enoa. Brooke lalu menyapa orang itu yang terlihat menangis, membuat Pangeran Ruwen terkejut. Dalam hatinya berkata bahwa tempat ini juga Esperia. Dia terharu karena masih ada orang yang hidup seperti Brooke di kerajaan Esperia Minasan. Pangeran Ruwen pun mengelak jika dia sedikit lelah, tapi dia bersyukur atas masakan Brooke. Mereka berdua pun menjadi semakin akrab Minasan. Kemudian suatu hari di kerajaan Esperia, tepatnya di pelabuhan Cielo, angkatan laut datang. Dia menyuruh agar cepat mengangkut alat-alat musik ke kapal. Sayangnya, di sini Brooke sudah terikat dan babak belur Minasan. Brooke berkata bahwa dia tidak tahu apa-apa. Namun salah satu angkatan laut meneriaki Brooke sebagai pembohong. Menurutnya, Brooke adalah kurirnya, sehingga mereka pun meminta bubuk yang disembunyikan oleh Brooke. Para angkatan laut itu mengelilingi Brooke dan mengatakan bahwa mereka telah membayar mahal untuk itu semua. Namun Brooke hanya berkata, itu kan bubuk kari. Lalu Brooke justru bernyanyi, sapi dan katak, budak dan raja, semuanya hanya menjadi tulang saat mati. Salah satu angkatan laut pun menyuruhnya untuk berhenti. Dalam hati Brooke berkata, sesaat lagu itu membuat kematian terasa begitu kecil. Sebentar lagi semuanya akan berakhir. Selamat tinggal anjing liar. Selamat tinggal kak. Salah satu angkatan laut itu berkata, bagaimanapun juga Brooke sudah melihat wajah mereka. Jadi mereka harus menghabisi bocah tersebut lalu mengejar geng itu. Di sini, Brooke pun menyanyi dengan sangat keras sampai menangis Minasan. Semua akan menjadi tulang saat mati. Tiba-tiba orang itu pun datang, membuat para angkatan laut terkejut karena itu adalah Pangeran Ruwen. Brooke pun terkejut mendengar kata pangeran. Pangeran Ruwen pun langsung memeluk Brooke dan bersyukur karena Brooke tidak apa-apa. Candy lalu menyuruh Pangeran Ruwen untuk mundur dan membiarkan pasukan pengawal kerajaan mengurusnya. Namun Pangeran Ruwen ingin melakukan sendiri. Dia tidak ingin tinggal diam setelah apa yang terjadi pada Brooke. Pangeran Ruwen akan membalasnya. Mendengar itu, para angkatan laut pun memberitahu Pangeran Ruwen jika mereka berhasil menangkap para pengedar geng Muron bersama obat-obatan ilegal dan kurirnya. Mendengar itu, Pangeran Ruwen pun berkata jika bocah ini hanya ingin mengambil bubuk kari saja. Melihat itu, beberapa pengawal kerajaan mengingatkan Pangeran Ruwen untuk tidak membiarkan emosinya meledak karena bagaimanapun juga angkatan laut itu disupport oleh pemerintah dunia. Namun, Pangeran Ruwen justru berkata,
Kalau pemerintah dunia melindungi sampah seperti angkatan laut, maka dunia ini benar-benar sudah hancur. Kemudian Pangeran Ruwen bertanya, "Benar begitu, Kendil?" Dengan tersenyum manis, Kendil pun berkata bahwa dia adalah pedang kepercayaan pangeran. Jadi dia meminta izin untuk menemaninya. Para angkatan laut pun berteriak bahwa mereka adalah angkatan laut. Namun Pangeran Ruwen dan Kendil pun langsung menyerang sembari berteriak, "Diamlah dasar sampah!" Melihat itu, Brook pun terkejut karena orang yang dia anggap kakak adalah pangeran sekaligus pendekar pedang. Beberapa saat kemudian, para warga sangat senang karena Nona Kendil kembali melindungi kerajaan. Lalu di Istana Esperia, Brook akhirnya tersadar. Kita juga diperlihatkan Kendil sebagai kapten pasukan pengawal kerajaan. Dia menegur Pangeran Ruwen agar menyadari posisinya sebagai pangeran. Namun dia tidak peduli dan tetap menghampiri Brook. Di mana Brook bertanya, "Jadi selama ini kau seorang pangeran, Kak?" Pangeran Ruwen pun meminta maaf. Dia tidak berniat untuk membohongi Brook, itu karena dia terlalu menikmati waktu bersamanya. Dengan suara pelan, Pangeran Ruwen lalu meminta kepada Brook untuk tidak memberitahu siapapun tentang bubuk kari yang Brook curi. Kendil lalu menghampiri Brook dan berkata, "Setiap kali Pangeran Ruwen menghilang, mereka selalu takut akan kemungkinan terburuk. Tapi siapa sangka, ternyata Pangeran Ruwen malah bersenang-senang dengan teman kecil yang lucu ini." Dan disinilah Brook jatuh cinta pada Kendil Minasan. Pangeran Ruwen lalu menyuruh pengawal untuk menyiapkan kamar buat Brook di barak dan memberikan alat musik sungguhan serta mendaftarkannya di sekolah. Karena bintang besar Esperia berikutnya telah muncul. Mendengar itu, Brook yang terbaring pun tak kuasa menahan air matanya yang telah membasahi pipinya. Tertulis pada panel akhir, sebuah utang yang tak akan pernah dilupakan. Dan chapter 1184 One Piece pun hanya sampai di sini minasan. Wah, sedih juga ya ternyata masa lalunya Brook. Tapi yang menjadi pertanyaan, dengan siapakah Brook tinggal di tempat sampah itu? Kemana kedua orang tuanya? Atau keluarga Brook memang sudah meninggal semua sehingga dia menyanyikan lagu ini? Yang harus disalahkan Raja Busuk itu. Suatu hari nanti aku akan membuat musik sungguhan. Lihat saja, ayah dan ibu, adik kecil juga, perut lapar, kunyah-kunyah. Kenapa aku masih hidup begini? Katak berkutil pun makan lahap juga. Rajalah yang salah, Raja Busuk itu. Pertanyaan berikutnya, jika Brook menyalahkan raja, itu artinya bisa saja ayah dari Pangeran Ruwen yang telah membunuh ibu, ayah, dan adik Brook minasan. Entah kemana Oda Sensei akan membawa kita pada setiap ceritanya ya. Oh iya, minggu depan One Piece libur. Ya. Oke deh minasan, kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.